Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online GSJ Abniel Surabaya. Hari ini Sabtu tanggal 16 September 2023. Saya terberkati dari jadwal pembacaan kita yang terambil dari Kitab Imamat pasal 1 sampai dengan 3. Itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Saya akan simpulkan dari pembacaan ini, Imamat pasal 1 sampai 3. Di situ kita membaca bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Musa suatu perintah yang sangat penting untuk disampaikan kepada orang Israel. Perintah ini diberikan langsung oleh Yahweh pada waktu itu kepada Musa mengenai korban persembahan. Dari Imamat pasal 1 sampai 3, di situ ada beberapa macam korban persembahan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Yang pertama adalah korban bakaran. Ini adalah simbol bahwa seharusnya orang Israel sudah binasa. Korban bakaran juga menjadi pernyataan syukur karena telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Cara untuk memberikan korban ini ialah dengan membawa ternak terbaik yang tidak bercacat, dan sebelum ternak itu disembelih, tangan si pemilik harus diletakkan di atas kepala binatang itu. Yang kedua, korban sajian yang bisa kita lihat dalam Imamat pasal 2 ayat 1. Korban sajian ini dipersembahkan setelah orang Israel mendapat hasil atau mendapat nafkah hidup pada masa itu berupa hasil pertanian dan peternakan. Kemudian 1/10 hasil terbaik itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tidak semuanya dibakar di atas mezbah, melainkan hanya sebagian saja sebagai tanda ucapan syukur dan juga lambang bahwa hidup mereka adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, korban keselamatan. Korban ini berupa ternak tak bercela yang dibawa ke hadapan Tuhan. Korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali datang ke bait-Nya. Sebelum disembelih, si pemilik juga harus meletakkan tangan di atas kepala binatang korban sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka sehingga tidak binasa dalam dosa. Yang keempat adalah korban penghapus dosa. Korban ini melambangkan kesadaran orang Israel, termasuk para imam, akan dosa-dosa mereka, lalu sadar dan mengakuinya. Korban tersebut berupa lembu jantan muda yang disembelih dan dibakar di atas mezbah, namun hanya lemak, isi perut, buah pinggang, dan lemak-lemaknya serta umbai hatinya sebagai bagian yang terharum yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kelima, ini kita baca di dalam Imamat pasal 4 ya, untuk jadwal besok, tapi di sini saya urutkan sekalian. Korban penebus salah. Korban ini dilakukan setelah orang Israel berbuat dosa tanpa sengaja atau karena kelalaian. Contoh, secara tak sengaja lupa janji dengan seseorang, atau secara tak sengaja menabrak ternak orang lain hingga mati. Imamat mengajarkan bahwa si pelaku harus mengganti kerugian lalu mempersembahkan korban penebus salah di bait Allah. Nah, sekarang mengapa kelima persembahan korban di atas dicatat lengkap dalam Imamat? Itu karena hal itu sangat penting dan serius di hadapan Allah. Sebab persembahan adalah wujud keseriusan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Persembahan adalah wujud syukur manusia untuk mengingatkan bahwa seluruh hidup kita hanya karena anugerah dan belas kasih Allah. Persembahan bukanlah sembarangan, melainkan sebuah korban yang begitu berharga. Karena itu Allah memerintahkan agar manusia
mempersembahkan korban terbaik. Persembahan adalah suatu kewajiban sebagai umat Allah, sebab ini adalah perintah Allah. Oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib, kita orang percaya tidak lagi harus melakukan ritual persembahan seperti pada zaman Perjanjian Lama. Kristus yang adalah anak domba Allah yang tak bercacat celah telah menjadi korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh korban Kristus, kita telah diperdamaikan kembali dengan Allah, sehingga terbuka lagi pintu, terbuka lagi jalan kepada Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu apakah kita sebagai orang yang telah ditebus Kristus, kita tidak lagi perlu memberi persembahan? Dalam Perjanjian Baru, justru standar dalam memberi persembahan dinaikkan kualitasnya. Seperti kita baca di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di dalam Roma 12 ayat 1 juga dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari kedua ayat dalam Perjanjian Baru ini berarti kita harus mempersembahkan seluruh tubuh, seluruh milik kita, seluruh waktu kita, dan semua apa yang kita miliki, kehidupan kita ini harus seluruhnya kita persembahkan untuk menyenangkan Bapa di surga, karena kita telah dibeli oleh darah Yesus yang mulia. Puji Tuhan, syukur kepada Allah karena kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru ini, kita tidak harus setiap hari mempersembahkan korban berupa hewan, tetapi oleh kemurahan Allah dalam Yesus Kristus, kita dibebaskan dari ritual itu. Namun, ada harga bayar bahwa kita harus mempersembahkan seluruh tubuh dan milik kita untuk kemuliaan Allah Bapa, untuk menyenangkan Allah Bapa, untuk hormat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai penutup saya akan mempersembahkan satu lagu yang memberkati kita semua. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu kepada kami, karena oleh korban Tuhan Yesus Kristus, hidup kami diperbaharui.
kami telah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Dan kami memiliki kesempatan untuk kembali hidup bersama Bapa di surga. Terima kasih untuk korban Kristus. Sebab itu kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk menyenangkan hati Bapa, untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepada Bapa. Semuanya akan kami berikan dalam sisa hidup kami, agar kelak kami boleh kembali ke rumah Bapa, karena kami telah melakukan perintah Bapa dan melakukan kehendaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap pendengar Mimbar Kembar Online ini, berkati mereka dimanapun berada dalam aktivitas, supaya mereka semua tetap di dalam kebenaran Allah. Hidup mereka hidup kudus dan memuliakan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Salam bergemar, selamat beraktivitas.